Oke. Walaupun ini masih 8 orang peserta yang hadir ya, yang hadir on time, saya appreciate sekali untuk teman-teman. Kalau saya perhatikan itu yang paling rajin pertama itu Mbak Heni, Masya Allah, keren banget Mbak Heni. Walaupun itu ya ada di Belitung ya, nggak di sekitaran, nggak di apa namanya Jawa lah ya, di luar Jawa, tapi Mbak Heni itu semangat belajarnya bagus ya. Saya acungi jempol Mbak Heni, terima kasih udah apa namanya udah mau menyediakan waktunya belajar dan datang tepat waktu setiap harinya. Masya Allah, keren banget pokoknya Mbak Heni ini. Yes, kandidat peserta terbaik. Oke, jadi untuk malam hari ini materinya adalah tentang sosial media marketing ya. Nah, ini bentar. Ini aku hostin sendiri dan aku yang nyampein materi sendiri ya. Tadi mau minta tolong Nikita tapi nggak sempet. Ya udahlah langsung aja saya hostin sendiri. Nah, oke. Materi kita malam ini Facebook, sosial media marketing. Bentar, saya langsung share screen aja. Sudah muncul? Sudah ya? Oke, sudah muncul. Terima kasih. Karena materinya sosial media marketing ya, tapi malam ini saya mau membahas khusus tentang Facebook marketing ya. Jadi kalau sosial media marketing itu kan banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan mungkin yang terbaru ini ada TikTok gitu ya. Nah, tapi saya di sini mau mengkhususkan membahas tentang Facebook marketing. Kenapa saya bahas Facebook marketing ya? Karena kita semua ya, kebanyakan di sini sudah punya Facebook ya, sudah punya Facebook kebanyakan semuanya, dan juga kita ini sistem pendidikannya itu banyak dilakukan di Facebook. Entah itu dari apa CC tiap pagi, kemudian ada apa yang dari OTG itu juga dari Facebook. Kemudian kalau misalnya kita ada event-event itu biasanya juga di-streamingkan ke Facebook. Nah, oleh karena itu di sini saya mau membahas khusus tentang Facebook marketing. Pasti teman-teman semua di sini sudah punya Facebook kan ya? Ada yang belum punya Facebook? Ada nggak yang belum punya Facebook? Pasti udah punya semua ya. Nah, sebelumnya saya minta tolong dong teman-teman yang tidak berhalangan untuk malam ini bisa menyalakan videonya ya, biar saya nggak ngomong sendiri ya guys ya. Yang tidak berhalangan bisa nyalakan videonya. Jadi enak gitu ngobrolnya. Oke. Bentar, saya lihat. Nah, sudah punya Facebook semua ya, alhamdulillah. Nah, kalau udah punya Facebook semua, jadi saya ngomongnya enak nih. Kenapa itu Gayana? Kenapa Facebook? Nah, kenapa Facebook? Karena di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah Indonesia menduduki peringkat 4 dunia pengguna Facebook paling aktif ya. Ini berdasarkan riset dari We Are Social dan Hootsuite ya. Jadi untuk sosial media Indonesia ini menduduki peringkat keempat dunia pengguna Facebook paling aktif. Bisa dibayangkan tingkat dunia, kalau peringkat dunia itu kan banyak banget ya. Nah, itu Indonesia itu menduduki peringkat keempat ya. Keren kan? Jiwa bersosial medianya orang-orang Indonesia ini benar-benar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
Facebook merupakan jejaring sosial yang bersifat viral ya, bersifat viral. Nah, ini kenapa? Karena di Facebook ini itu kan penggunanya banyak ya. Dia penggunanya dari segala kalangan ya, dari segala kalangan baik itu menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, pokoknya segala kalangan itu ada. Oleh karena itu dia bisa menjadi jejaring sosial yang bersifat viral gitu. Kemudian yang ketiga adalah target marketnya luas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pengguna Facebook itu dari anak-anak sampai dengan orang tua. Jadi target marketnya itu luas. Apalagi kaitannya dengan produk New Skin ya. Produk New Skin itu kan juga targetnya luas kan. Bisa perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia. Nah, itu pakai semua, pakai produk kita dan di segala usia juga kan. Nah, itu oleh karena itu pas banget kalau kita memakai media Facebook untuk promosikan atau sharingkan produk kita gitu. Kemudian yang keempat adalah fasilitas Facebook memadai untuk pemasaran. Nah, teman-teman bisa lihat di Facebook itu ada marketplace-nya kan ya, sekarang ya udah marketplace-nya. Jadi ini termasuk salah satu fasilitas dari Facebook untuk yang mereka atau para penjual online memasarkan produknya. Nah, biasanya ini yang dengan hard selling ya, ini biasanya mereka langsung memakai marketplace Facebook. Cuman kalau di New Skin di sini kita tidak diperbolehkan memakai marketplace atau pihak ketiga. Nah, nanti kapan-kapan dijelaskan tentang ini nih cara berbisnis Nu Skin lewat sosial media yang baik dan benar. Nanti ada sesinya sendiri ya. Kalau untuk saat ini saya khusus membahas tentang gimana cara kita men-sharingkan produk kita atau membangun personal branding kita di Facebook. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima adalah interest like-nya. Interest like-nya ini maksudnya apa ya? Banyak orang-orang itu lebih suka memakai Facebook ya, memakai Facebook dan mereka apa ya? Lebih tertarik gitu loh dengan apa platform ini gitu. Karena itu mereka lebih banyak memakai media Facebook untuk entah itu men-sharingkan tentang kehidupan personal life ataupun mau promosi juga bisa. Nah, di Facebook juga ada insight-nya ya. Insight-nya itu maksudnya kita kalau di apa namanya di fanpage. Nah, di Facebook itu kan ada fanpage ya kayak halaman gitu loh, halaman kita bisa membuat halaman tentang brand kita mungkin. Nah, di situ kita bisa eh menganalisa insight-nya. Ini berapa ketika kita posting sesuatu, nah itu kita bisa cek, bisa analisa ini berapa sih yang lihat postingan kita. Nah, itu bisa dicek di kalau kita bikin akun bisnis ya di fanpage itu. Nah, kemudian ada iklan berbayar atau Facebook Ads. Nah, ini juga banyak banget yang memakai fasilitas Facebook yang ini ya. Tapi, nah sekali lagi saya ingatkan di New Skin dilarang memakai iklan berbayar di media apapun, entah itu Facebook ataupun Instagram ataupun yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya adalah nah, sekarang sebelum kita mulai menggunakan media Facebook ini, kita harus tahu nih mindset kita apa gitu. Mindset kita apa dalam menggunakan Facebook untuk bersosial media. Nah, kita pakai mindset menambah list kontak ya, teman-teman. Kita pakai mindset menambah list kontak. Nah, saya mau cek. Nah, jadi kita menggunakan Facebook ini mindset kita itu jangan aku pengen jualanku laris atau aku pengen langsung closing gitu. Jangan, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi
mindset kita ketika kita memakai Facebook untuk bersosial media, khususnya kita sebagai para pebisnis New Skin, yang pertama harus ditanamkan adalah kita pakai Facebook untuk menambah list kontak kita. Nah, kayak apa ya? Kayak kita dapetin daftar nama gitu loh ya. Kita dapetin daftar nama itu dari Facebook itu, dari media Facebook ini gitu. Nah, di sini kunci keberhasilan membangun Facebook adalah yang pertama itu konsisten ya, teman-teman. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, konsisten itu memang banyak sekali ujiannya ya, banyak sekali ujiannya di tengah-tengah. Mungkin di awal itu kita semangat apa namanya men-sharingkan sesuatu di Facebook, tapi untuk konsisten itu biasanya banyak banyak tantangannya gitu, banyak tantangannya, banyak ujiannya. Nah, ini yang apa PR kita banget ya, PR kita banget. Tapi kalau misalnya kalau kita sudah apa namanya sudah menjadikan habit gitu ya, sudah menjadikan habit untuk posting status, kemudian Maafan itu like, sama-sama tarik tenang. saling like, kemudian sering interaksi. Nah, itu kalau sudah jadi habit, pasti itu udah apa ya ringan banget kok jalaninya gitu, dan kita pasti jalaninya juga enjoy gitu, nggak ada ngerasa nggak ada tantangan ataupun paksaan apapun gitu. Nah, kesalahan dalam bermain Facebook. Nah, ini apa saja sih? Yang pertama adalah tidak konsisten ya, tidak konsisten. Kemudian yang kedua, terlalu banyak jualan. Yang ketiga, tidak ada interaksi. Yang keempat, tidak menambah pertemanan. Dan yang kelima, posting konten yang monoton. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman ya, ada yang masih belum konsisten menggunakan Facebook untuk media sharingnya. Nah, itu coba dibikin goalnya deh, dibikin goalnya masing-masing khusus untuk daily ya, daily habit ya, daily habit nanti bisa bikin goal, misal harus posting status berapa kali sehari ataupun komen teman berapa kali sehari. Nah, itu bisa dibikin goalnya. Nah, terlalu banyak jualan. Terlalu banyak jualan ini membuat kita nggak fokus gitu loh. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ada yang Palu Gada, ada yang Palu Gada, apa yang lo mau Gada. Nah, ini apa ya tantangan teman-teman yang jualan Palu Gada ini biasanya ya itu mereka sekedar jualan-jualan aja gitu loh. Maksudnya mereka tidak ada goal khusus gitu loh, tidak ada goal khusus. Aku harus bisa, misal aku pengen punyai income segini dalam sebulan. Nah, itu biasanya tidak ada karena memang kalau Palu Gada ya itu mungkin mindsetnya masih jualan, masih pedagang gitu ya, bukan pebisnis. Nah, itu mungkin teman-teman mulai ya paling nggak maksimal kalau saran saya ya, kalau saran saya itu jangan terlalu banyak jualan. Maksimal 2 lah ya, maksimal 2 dan misal Snuskin sama makanan misal, itu boleh-boleh aja sih. Nah, itu tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau fokus di New Skin itu sangat lebih bagus sekali dibandingkan teman-teman harus memecah fokus gitu. Kalau fokus di New Skin itu sangat lebih bagus lagi dan potensi teman-teman untuk bisa lebih cepat mencapai goal itu lebih banyak gitu loh potensinya gitu. Nah, tidak ada interaksi sekarang, tidak ada interaksi. Padahal interaksi itu sangat penting ya teman-teman, sangat penting di dalam kita bersosial media. Karena ibaratnya apa ya, kalau misalnya kita punya tetangga ya, punya tetangga itu kan harus sering ngobrol gitu kan, harus sering ngobrol. Nah, kalau di Facebook, kalau kita nggak berinteraksi dengan teman-teman kita, pasti postingan kita itu nggak akan masuk di timeline dia gitu. Jadi konsepnya Facebook itu kalau kita sering apa namanya
komen, sering interaksi dengan seseorang, nanti pasti postingan kita masuk ke timeline dia. Kecuali kalau kita nggak pernah interaksi ya. Jadi kita nggak akan tahu Mbak ini sering posting apa sih. Nah, itu maka dari itu pentingnya interaksi itu seperti itu. Kemudian tidak menambah pertemanan. Nah, ini kesalahan dalam bermain Facebook ya, tidak menambah pertemanan. Nah, kalau nggak menambah pertemanan, terus ngapain main Facebook gitu loh, ngapain? Kan kita tujuannya main Facebook itu kan menambah list kontak kan, mindset kita kan menambah list kontak. Nah, kalau tidak menambah pertemanan, buat apa gitu loh? Buat apa? Nah, di sini teman-teman harus kembali lagi ke mindsetnya yang awal ya, di awal bahwa memakai Facebook sebagai media sosial media itu harus mindsetnya menambah list kontak gitu. Jadi menambah pertemanan itu wajib ya. Kalau bisa sampai dimaksimalkan sampai 5.000 ya, sampai 5.000. Semakin banyak teman kita, maka postingan kita akan akan menjangkau banyak orang gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin masih friend-nya masih ratusan atau masih 1.000, 2.000, 3.000. Nah, coba bikin goal-nya, daily goal-nya ya untuk Facebook ini ya maksimal harus 5.000 lah gitu. Nah, kemudian kesalahan dalam bermain Facebook lainnya, posting konten yang monoton ya. Nah, ini saya sering banget menjumpai ya. Saya sering banget menjumpai postingan teman-teman ya nggak teman-teman di sini, maksudnya teman-teman Facebook saya ya, itu postingannya jualan terus. Kan saya juga bosen juga kan ya, saya juga butuh sebagai pengguna Facebook itu kita nggak butuh kayak gitu loh, nggak butuh postingan jualan itu nggak butuh sebenarnya. Kita butuh hiburan untuk refreshing kebanyakan ya. Kalau kita bersosial media kan memang tujuannya untuk kita mencari apa sih yang sesuatu yang baru atau sesuatu yang hibur atau informasi-informasi baru gitu. Nah, kalau postingan kita monoton, nah itu pasti fix membosankan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada 7 step optimasi Facebook. 7 yang terakhir apa ya kok? Bentar. Ada ini 7 ya. 7 apa 6 sih? Saya lupa lihat slide-nya tadi. Ya pokoknya ini ya step optimasi Facebook ya. Yang pertama adalah set goal Facebook. Kemudian yang kedua ubah tampilan profil Facebook. Yang ketiga add friend dan interaksi. Yang keempat konten. Yang kelima timing. Dan yang keenam adalah konversi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya tentang step optimasi Facebook. Yang pertama adalah set goal Facebook. Nah, set goal itu jadi ketika kita mau melakukan sesuatu ya, set goal itu sangat penting. Sangat penting untuk kita bisa tahu tujuan kita itu apa sih sebenarnya main Facebook. Kan nggak mungkin kita main Facebook itu cuman sekedar main-main doang, scrolling doang, scrolling status atau kepoin orang, kan nggak seperti itu kan ya. Nah, itu kalau seperti itu artinya teman-teman cuman buang-buang waktu saja ya, menghabiskan waktu yang unfaedah, cuman buat scrolling saja. Itu jangan sampai ya teman-teman di sini seperti itu. Nah, set goal Facebook ini yang pertama, apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, kita harus tahu nih, kita main Facebook buat apa? Yang pertama, membangun personal branding. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Vera ya, lengkap banget tentang personal branding. Karena memang personal branding ini kaitannya dengan sosial media marketing tuh erat banget ya kaitannya. Karena apalagi kita sebagai pebisnis new skin ya, kita bukan pedagang, kita bukan penjual yang cuman
jualan dapat untung udah, jualan dapat untung udah. Kita bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di sini ada yang masih punya mindset seperti itu, tolong dihilangkan ya. Kita ini bukan penjual, kita bukan pedagang, kita ini pebisnis ya, pebisnis. Walaupun reseller, walaupun teman-teman di sini reseller yang apa namanya, reseller yang kebanyakan memang masih jualan-jualan saja ya, tapi teman-teman di sini belajar deh, belajar dari reseller ini untuk punya mindset yang sebagai pebisnis gitu. Jadi nanti teman-teman juga selain apa namanya, selain jualan, itu juga teman-teman harus bangun personal branding, teman-teman juga harus upgrade ilmunya gitu. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Vera tentang personal branding ya, bagus banget. Jadi penting banget teman-teman personal branding, apalagi di zaman seperti ini ya, di zaman digital seperti ini, apalagi juga kita ini tujuannya, kita ini jualannya online gitu loh. Memang personal branding dibutuhkan baik online maupun offline ya, tapi kita ini kan fokusnya di online ya, kita fokusnya di online dulu. Nah, ini penting banget untuk membangun kepercayaan orang-orang terhadap kita ya, karena kita ini kan kalau di dunia online kita kan nggak semuanya kenal kan sama orang teman-teman kita yang di Facebook itu kan, kita semuanya nggak semua kita kenal gitu loh. Nah, itu penting banget teman-teman harus bangun personal branding agar tercipta kepercayaan nantinya. Nah, ini yang kedua, fokus membangun trust atau kepercayaan tadi ya. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita bersosial media di Facebook? Yang pertama membangun personal branding, yang kedua fokus membangun trust atau kepercayaan dengan orang percaya sama kita, orang trust sama kita, maka selanjutnya itu pasti bakal apa ya? Orang itu akan nyaman gitu loh. Orang akan nyaman dengan kita. Karena memang kita menampilkan diri kita di sosial media itu baik ya, baik gitu loh. Bagus, personal brandingnya bagus. Orangnya misal positif banget. Orangnya positif banget. Nah, itu teman-teman penting banget ya membangun personal branding untuk menciptakan sebuah kepercayaan. Kalau orang percaya sama kita, maka mereka akan nyaman dengan kita sekalipun belum kenal ya. Karena pengalaman saya ya teman-teman, sebenarnya saya tuh banyak banget para pebisnis ya, para pebisnis di New Skin itu yang awalnya tuh nggak kenal loh. Yang kenal itu paling cuman ya beberapa lah, dan kebanyakan itu nggak kenal awalnya gitu. Tapi kenapa mereka itu percaya sama saya gitu loh ya. Kenapa mereka percaya sama saya? Karena memang saya berusaha untuk membangun personal branding sebaik-baiknya gitu di Facebook gitu. Kemudian yang ketiga, menambah daftar nama. Nah, ini juga sangat penting banget ya teman-teman, membangun daftar nama. Daftar nama itu ibaratnya bahan bakar kita ya, ibaratnya bahan bakar kita untuk menjalankan bisnis ini. Karena di Seven Workflow ya, di Seven Workflow-nya OTG, di situ kan ada menambah daftar nama. Nah, ini masuk dalam set goal-nya di Facebook. Nah, jadi tujuan kita itu mendapatkan daftar nama dari Facebook itu untuk nantinya kita konversikan ke kontak WhatsApp. Kita nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih, tidak disarankan untuk kita transaksi di Facebook ya. Tidak disarankan untuk transaksi di Facebook ataupun di apa namanya di inbox misal, itu jangan ya. Jadi teman-teman di Facebook itu teman-teman bangun interaksi, kemudian ketika sudah tercipta kepercayaan, trust, nah kita lakukan apa ya, kita gali sedikit untuk dapetin kontak WA-nya gitu loh. Kita gali sedikit, kita ngobrol-ngobrol dikit di inbox untuk dapetin kontak WA-nya gitu. Nah, set goal-nya apa saja Mbak? Set goal-nya yang pertama fokus memperbanyak friend dan follower. Nah, ya,
fokus memperbanyak friend dan follower. Karena semakin banyak teman kita, semakin banyak follower kita, jangkauan kita itu semakin luas ya teman-teman ya. Jangkauan kita semakin luas ya. Jadi teman-teman untuk yang mungkin masih baru di atau mungkin punya Facebook tapi udah nggak aktif banget lama. Nah, sekarang nih otomatis kan teman-teman mesti menggunakannya lagi, mengaktifkan lagi, dan mungkin ada beberapa yang masih temennya mungkin masih ratusan. Nah, itu harus segera diaktifkan dan segera bikin goalnya untuk fokus perbanyak teman dan follower. Nah, ini teman-teman bisa bikin daily goal ya tadi ya, daily goal-nya misal sehari mau add 10 orang per hari bisa, atau 20 orang per hari juga bisa. Ya. Itu bisa banget. Teman-teman bisa dicatat sendiri ya. Misal untuk daily goal Facebook aku mau add teman berapa per hari gitu. Nah, kan lumayan kan kalau per hari kita mau bisa add friend kita bisa add friend 20 orang per hari kan lumayan. Kalau 20 per hari berarti sebulan udah berapa tuh? Udah 600 ya? Udah 600-an kan? Udah 600-an. Nah, lumayan banget itu. Jadi yang penting itu konsisten ya, bukan banyaknya kita melakukan add friend karena memang dibatasi di Facebook. Jadi yang penting itu konsisten ya, konsisten tuh. Kemudian menambah database. Set goal-nya yang kedua adalah menambah database. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Karena memang di sini kita fokusnya untuk menambah daftar nama kan, untuk nantinya kita konversikan ke kontak WA agar kontak-kontak WA kita bertambah gitu. Nanti baru di WhatsApp kita lakukan treatment lanjutannya ya, treatment lanjutannya. Jadi kalau di sini sosial media marketing itu yang pertama teman-teman cari daftar namanya dulu melalui Facebook ya. Setelah itu teman-teman cari tahu kontaknya dengan cara ngobrol-ngobrol dulu lah ya, PDKT dulu untuk nanti bisa dapetin kontaknya. Nah, baru nanti saling save di WA dan selanjutnya ada treatment lanjutan gitu di WA-nya, di WA marketing gitu. Nah, ini penting banget ya teman-teman untuk menambahkan daftar teman, pertemanan, dan juga menambah daftar nama gitu. Kemudian yang ketiga mendapatkan pebisnis, reseller, dan customer. Nah, ini set goal-nya mendapatkan pebisnis, reseller, dan customer. Nah, kalau pengalaman saya sebagai saya pengguna Facebook itu sejak 2000 sebenarnya 2015, tapi lebih mulai aktif gitu ya, aktif itu 2016. Nah, 2016 itu saya mulai jualan online ya teman-teman, 2016 saya mulai jualan online. Waktu itu awal-awal memang ya kayak nggak ngerti gitu loh cara mainnya Facebook itu gimana, asal posting, terus nyepam, terus kayak ngetak orang banyak gitu kan. Pasti teman-teman pernah deh kayak gitu di awal ya kan. Nah, biasanya kalau belum tahu ilmunya itu kayak gitu tuh, nggak jelas kayak gitu. Nah, itu dulu saya seperti itu teman-teman. Jadi tahun 2016 ya, 2016 saya mulai aktif di Facebook dan sampai sekarang ini sudah berarti berapa tahun ya? Ya 4 tahunan lah, 4 tahunan ya lumayan ya dalam bangun personal branding itu memang agak lama sih. Cuman ya kalau personal branding itu kan kita menebar dulu, menebar benih dulu, baru nanti beberapa tahun kemudian pasti akan dapetin itulah panennya gitu loh. Nah, di Facebook ini kita bisa mendapatkan pebisnis, reseller, dan customer. Kalau pebisnis itu kebanyakan itu memang didapatkan kalau pengalaman saya ya, itu didapatkan dari media Facebook, teman-teman. Jadi kan ada Facebook, ada Instagram ya mungkin ya. Nah, kalau pebisnis, pengalaman saya itu mereka lebih banyak didapatkan dari Facebook.
Sedangkan kalau Instagram kita banyak mendapatkan customer ya, karena memang kalau Instagram itu kan dia usernya menengah ke atas ya, dia usernya menengah ke atas dan mereka kayak sepertinya nggak terlalu tertarik dengan bisnis-bisnis seperti ini. Kalau kalau itu ya menurut saya ya. Mereka lebih suka beli-beli gitu loh. Kalau beli pun juga nggak pakai mikir lama biasanya. Tuh, kalau usernya Instagram seperti itu. Beda lagi dengan usernya Facebook ya. Kalau usernya Facebook itu mereka karena penggunanya memang rata ya di segala apa namanya rank gitu. Nah, tapi kebanyakan itu memang menengah ya, menengah ke bawah itu banyak banget. Nah, di sini kenapa kita bisa mendapatkan pebisnis karena memang kebanyakan mereka ini karena menengah ke bawah, jadi kan mereka butuh uang kan ya, butuh uang, mereka butuh apa namanya penghasilan tambahan. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk bisa dapetin pebisnis di Facebook gitu. Dan reseller juga bisa, reseller. Customer juga ada sih, customer juga ada, tapi kebanyakan apa namanya, kalau Facebook itu kita bisa dapetin reseller dan juga pebisnis. Customer juga ada, cuman itu mungkin yang sudah teredukasi dengan baik dan juga sudah apa ya, mereka menengah ke atas lah gitu. Nah, kemudian setting goal. Yang keempat adalah closing. Jadi di Facebook kita itu fokus untuk perbanyak teman, follower, menambah database, mendapatkan pebisnis, reseller, customer. Dan yang keempat kita juga pastinya kita juga pengen kan closing dari Facebook, ya kan? Nah, tetap closing itu tetap, cuman bukan bukan apa ya, bukan fokus kita saat itu juga harus closing gitu, bukan. Nah, mungkin, closing itu beberapa bulan setelah kita mulai sharing-sharing, atau bahkan beberapa tahun setelah kita sharing-sharing gitu. Jadi, fokus untuk closing saat itu juga itu, bisa dihilangkan teman-teman, atau istilahnya jangan kebelet closing gitu ya, jangan kebelet closing gitu. Tapi tetap kita lalui prosesnya dengan apa namanya, membangun personal branding, kita lakukan apa namanya, step-nya dengan baik dan benar dan juga dengan konsisten. Pasti nanti teman-teman akan closing pada waktunya gitu. Next. Nah, yang kedua adalah step optimasi yang kedua adalah mengubah tampilan profil. Nah, kemarin Mbak Vera sudah jelasin ya teman-teman tentang gimana sih membuat tampilan profil Facebook yang baik ya, yang enggak kesannya enggak apa namanya, enggak jualan banget gitu loh, enggak seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa tips ya, kemarin Mbak Vera juga sudah jelaskan. Nah, yang pertama jangan terlihat jualan terus. Nah, jangan jualan terus ini ya gitu, maksudnya postingan kita itu kontennya isinya jualan terus aja. Jangan ya teman-teman, karena orang juga pasti enek gitu loh, orang pasti enek lihatnya. Saya juga pasti kalau lihat teman Facebook saya kok ini postingannya jualan mulu, saya juga biasanya skip 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 gitu. Nah, kalau saya nemu suatu postingan yang menarik ya, yang menarik ataupun yang menghibur, yang informatif, yang inspiratif. Nah, biasanya kita berhenti dulu tuh, kita berhenti, kita baca postingannya, walaupun caption-nya itu sampai panjang, itu kalau misalnya di awal itu udah menarik ya, di awal itu udah menarik, pasti kita bakal itu kok, betah bacanya gitu ya. Kecuali yang memang udah males baca gitu ya, pasti bisa langsung di-skip. Nah, kemudian ubah profil yang sesuai dengan value. Nah, ini yang kemarin dijelaskan Mbak Vera juga ya, ubah profil yang sesuai dengan value. Misalnya, kita punya value yang suka masak misal, kita punya hobi masak misalnya. Itu kan termasuk value ya, kita punya hobi masak, kita punya passion masak, tapi kita juga jalani Nu Skin gitu loh. Kita juga pebisnis Nu Skin gitu. Nah, kita bisa
cantumkan di profil kita ya, di bio ya, bisa dilihat bio teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya dirasa masih terlihat jualan atau kurang tampak value-nya, nanti bisa diganti deh. Nah, ini ubah profil sesuai dengan value. Misal, kalau misalnya suka masak, nah itu bisa cooking lover atau baking lover atau cooking addict atau apalah ya. Nah, atau mungkin Mbak Vera yang kemarin beliau kan sebagai itu ya, sebagai hipnoterapis trainer, kemudian ada grafologis juga. Nah, itu bisa ditampilkan di bio profilnya gitu loh. Apa yang membuat value teman-teman itu ditampilkan saja di profil Facebook teman-teman gitu. Misal suka suka traveling. Nah, suka traveling bisa ditampilkan traveler gitu, itu bisa. Nah, itu sesuai kesukaan teman-teman gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, profil terwujud dengan konten ya. Nah ini kita tidak sekedar mengubah bio kita, tapi kita juga mesti mewujudkan value kita itu dengan konten. Nah, itu misalnya kalau Mbak Vera ya, saya contohkan Mbak Vera lagi ya. Nah, Mbak Vera kemarin kan value-nya sebagai trainer ya. Nah, beliau juga kontennya juga pastinya ada tentang sharing-sharing tentang seputar grafologis ataupun hipnoterapis ataupun sharing-sharing ilmu seputar self development mungkin ya. Nah, itu harus diwujudkan dengan konten teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman suka memasak sudah mencantumkan value-nya kalau suka memasak di bio, tapi di kontennya itu sama sekali nggak ada tips memasak apa gitu. Itu nggak ada sama sekali. Jangan ya. Jadi value dalam profil itu terwujud dengan konten gitu. Tapi kontennya juga nggak itu ya, maksudnya nggak melulu. Mungkin teman-teman bisa variasikan lah ya, karena memang kita kan sebagai pebisnis New Skin juga kan, kita sebagai pebisnis New Skin juga, jadi walaupun kita suka masak, walaupun kita suka traveling, tapi kita juga tetap tak lupa menyisipkan sharing kita tentang seputar New Skin, entah itu bisnis ataupun produknya, boleh sehari sekali gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah add friends dan interaksi. Add friend dan interaksi. Ini step optimasi tadi ya, yang ketiga add friend dan interaksi. Yang pertama adalah jemput bola itu harus ya, teman-teman tuh harus diperhatikan ya, jemput bola itu harus ya di sini. Karena kebanyakan itu kita itu cuma sekedar posting-posting aja ya, teman-teman. Kalau saya lihat ya sebelumnya mungkin di bisnis lain nggak di New Skin ya, nggak di New Skin, orang itu lebih mereka fokus cuman posting-posting aja gitu loh. Entah itu mereka nanti ada yang komen atau enggak, itu nggak dibangun interaksi sama yang komen gitu. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita dalam menjalankan bisnis New Skin ini, kita harus dan tetap wajib jemput bola ya. Nah, ketika kita misal posting sesuatu nih, tentang misal galvanic spa ya, ada yang kepo misal, itu jangan dibiarin teman-teman. Kita bangun interaksi sama dia gitu loh. Terus ketika maksudnya ada yang komen status tentang galvanic spa. Nah, kita mulai buka profilnya, kemudian kita like postingannya, kita komen di statusnya. Nah, itu kan kita bangun interaksi dengan mereka yang sudah komen di status kita gitu loh ya. Nah, ini jadi jemput bola itu harus, jangan misal ada yang komen udah dibiarin aja gitu, enggak, jangan ya teman-teman. Kita harus tetap bangun interaksinya. Nah, kalau udah ngerasa hangat ya, orangnya udah warm dengan kita, sudah nyaman dengan kita. Nah, kita bisa lanjut tuh ke inbox, misal
minta kontaknya, minta kontak WA-nya. Nah, itu bisa banget teman-teman ya. Nah, setelah itu baru deh saling save di kontak WA. Nah, selanjutnya ada treatment lainnya di WA gitu. Di WA marketing ya ada. Nah, jadi gitu ya, jemput bola itu harus jangan dianggurin ya. Kemudian cara efektif mendapatkan ribuan teman ya. Yang pertama, konsisten sharing. Yang kedua, profil menarik. Yang ketiga, add friends setiap hari. Yang keempat, buat konten rutin. Yang kelima, aktif interaksi ya. Nah, ini cara efektif mendapatkan ribuan teman. Konsisten is the key ya, teman-teman. Konsisten sharing itu harus sehari mungkin bisa tentang personal branding kita mungkin berapa satu, kemudian personal life satu, kemudian sharing tentang new skin satu. Jadi misal sehari tiga postingan itu udah minimal banget gitu. Udah bagus sih sehari 3 kali asal teman-teman konsisten gitu. Dan kemudian yang kedua, profilnya menarik. Tadi sudah disampaikan ya, profil harus menarik, harus menunjukkan value kita, kemudian add friends setiap hari juga harus. Nanti teman-teman bisa bikin daily goal-nya, mau add friend berapa per hari, yang penting konsisten. Kemudian buat konten rutin. Nah, ini konten rutin yang tadi, misal tentang personal branding, tentang personal life, kemudian tentang sharing-sharing produk atau bisnis, atau aktivitas teman-teman di bisnis New Skin juga bisa. Atau teman-teman misal mendapatkan suatu reward mungkin ya. Mungkin reward seperti saya misal dapat Gostar Camp Revamp, kemudian dapat Istanbul. Nah, itu saya harus sharingkan di sosial media itu karena itu buat branding teman-teman ya, buat branding agar orang-orang itu kepo gitu loh. Agar orang-orang itu kepo sama saya dan kepo sama bisnis saya gitu loh. Jadi penting banget ya teman-teman mendapatkan sebuah reward itu bukan sekedar karena biar aku dapat ini, biar ya nggak sekedar itu sebenarnya goalnya itu kalau saya pribadi ini buat branding gitu loh, buat branding saya di sosial media gitu. Jadi wajib banget teman-teman di sini, teman-teman yang jalani Nuskin ya, itu kalau ada challenge, nah itu teman-teman kejar deh ya. Ini bisa buat branding teman-teman juga kan, bisa buat branding teman-teman juga agar orang itu lebih lebih antusias, lebih tertarik dengan apa yang teman-teman jalankan gitu. Nah, kemudian yang kelima aktif interaksi. Nah, aktif interaksi ini penting penting banget juga seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kalau kita udah interaksi sama seseorang, nah nanti postingan kita bisa masuk ke timeline dia gitu. Kalau kita interaksi ke banyak orang, nah postingan kita bisa masuk ke banyak orang tadi gitu. Ini pentingnya untuk interaksi. Nah, kemudian yang keempat tentang konten. Nah, konten itu tentang apa aja sih, Mbak, biasanya? Biasanya teman-teman, konten itu bisa berupa artikel, kemudian image atau foto, kemudian video, kemudian Facebook Live, cerita inspirasi, quote, ataupun motivasi. Nah, ini teman-teman bisa ditulis di sini. Misal hari ini aku pengen bikin konten tentang apa gitu, tentang quote. Misal pagi hari bikin quote, konten quote atau motivasi atau cerita inspirasi. Nah, itu boleh. Nanti siangnya mau sharing tentang apa ya? Personal branding kita, misal tips membuat apa ya? Tips membuat masakan apa misal ya. Nah, itu bisa siang hari misalnya. Nah, nanti malam hari kita baru sharing tentang produk New Skin ataupun bisnis New Skin gitu. Jadi ada timingnya ya, ada timingnya sendiri-sendiri. Kalau saya itu biasanya apa ya? Karena saya udah habit ya. Maksudnya
posting, terus komen, itu udah habit banget gitu loh di Facebook. Kalau nggak posting tuh rasanya malah ada yang kurang gitu kan. Nah, itu namanya udah habit ya. Jadi kita ngelakuinnya udah enjoy banget gitu. Ya, jadi kalau aku biasanya malah posting itu lebih dari 3 postingan kadang kalau pas apa namanya nggak terlalu sibuk ya, misal nggak terlalu sibuk sama ada event-event kan itu kalau kalau seperti itu biasanya sehari paling cuma 2 atau 3. Nah, kalau, agak slow bisa tuh sampai 4 kali posting bisa. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, asal jangan jualan mulu gitu loh, itu. Misal mau artikel boleh, kalau misal artikel teman-teman, bisa cantumkan sumbernya ya, misal cari, apa ya, dapat dari misal di mana, alamatnya mana itu di web misal ya. Nah, itu teman-teman jangan lupa cantumkan sumbernya ya. Atau mau foto dalam bentuk foto, misal teman-teman foto apa, foto produk atau apa. Nah, itu bisa buat konten. Kemudian ada dalam bentuk video juga bisa teman-teman bikin tutorial misal ataupun Facebook Live. Nah, ini Facebook Live ini eh bagus ya, bagus untuk kita menjaring lebih banyak orang gitu ya. Karena memang kalau saya pribadi belum belum konsisten ya, jujur belum konsisten untuk Facebook Live ya. Mungkin ya, mungkin nantilah, nanti bisa dibikin goal-nya gitu loh. Facebook Live ini juga penting, kalau misalnya teman-teman mau unboxing apa, atau teman-teman mau apa, tutorial apa, bisa, di-share-kan di Facebook Live. Cerita inspirasi juga bisa, kemudian quote, motivasi juga. Ini banyak teman-teman, macam-macam kontennya. Nah, ini kemudian yang kelima, step optimasi yaitu timing ya, timing. Nah, ini yang pagi sama malam ya. Pagi misal jam 6 sampai jam 9 itu teman-teman bisa posting sesuatu yang edukatif ya. Terserah bisa yang motivasi bisa ataupun tentang cerita inspirasi juga bisa. Nah, itu bisa jam misal ya, ini misal ya, maksudnya teman-teman nggak harus berpatokan sama ini sih. Kalau saya sih biasanya lebih ke suka-suka saya, cuman cuman ya saya ada apa namanya, ada apa ya, aku nggak saklek-saklek banget biasanya kalau posting ya. Misal pagi, aku biasanya sharing tentang apa, motivasi, kata-kata atau kalimat motivasi, kemudian agak jam 12-an mungkin sharing tentang aktivitas kita mungkin sehari-hari, nanti sorean mungkin juga sharing tentang apa, bisnis ataupun produk, bisa malam bisa sharing tentang yang lainnya. Biasanya aku kalau sharing produk ataupun bisnis, biasanya produk sehari produk satu, bisnis satu gitu. Jadi apa ya, nggak harus saklek seperti ini, tapi teman-teman untuk jam prime time, ini aku info ya. Nah, ini kan, timing yang bagus ya, ini timing yang bagus untuk kita posting jam 6 sampai jam 9. Nah, ini siang juga ada sebenarnya teman-teman. Ini kayaknya lupa lupa saya tulis. Nah, siang itu jam jam 12 sampai jam 1 ya, 12 sampai jam 1. Nah, sebenarnya sore juga bisa tuh, rame sore juga. Sore itu sekitar jam 3 sampai jam 5 teman-teman. Itu juga rame menurut saya ya. Jadi, kalau menurut saya itu timing-nya itu asal nggak jam-jam orang kayak sibuk itu kan biasanya jam jam 9, jam 10, jam 11 itu masih sepi biasanya, karena orang-orang fokus sama kerjaan rumah ya. Nah, itu jangan posting jam segitu. Biasanya kalau nggak pagi, nanti siang, mending siang atau sore, dan kalau nggak malam nih, paling ramai biasanya malam jam 7 ke atas itu. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu. Nah, kemudian yang keenam, konversi. Konversi dari Facebook ke daftar nama. Nah, ya, ini yang, aku sampaikan tadi ya. Jadi kita itu sebenarnya Facebook itu untuk kita jaring daftar nama ya. Facebook itu untuk jaring daftar nama, untuk kumpulkan bahan bakar kita untuk nantinya selanjutnya kita treatment di WhatsApp gitu.
Nah, simple funneling di Facebook itu yang pertama adalah konten atau postingan itu harus diperhatikan. Kemudian membangun database dengan mengumpulkan daftar nama, kemudian konversi ke WA. Dan kemudian nah, setelah di WA itu konversi ke penjualan sesuai dengan 7 workflow. Jadi kalau mungkin di WA itu treatmentnya kita udah ada kayak apa forming ya, ada forming, inviting, presentasi, kemudian closing itu udah kita lakukan di WhatsApp ya, di platform WhatsApp. Jangan di Facebook gitu. Jadi kalau kita udah dapet, jadi di Facebook itu pokoknya gimana caranya biar aku bisa dapetin daftar nama dan dapetin kontak dia misalnya. Baru setelah itu kita lanjut treatment ke WhatsApp itu tadi. Disesuaikan dengan 7 workflow-nya OTG ya teman-teman. Oh, ini berarti yang ketujuh ini yang ketujuh habit konsisten. Tadi kan saya nulisnya 6 ya barusan. Nah, ini yang ketujuh berarti habit konsisten. Nah, konsisten itu nggak pakai moody ya teman-teman. Konsisten tuh mau kita lagi mood, mau kita enggak, itu ya tetap harus dilakuin gitu loh. Jadi harus disiplin lah ya, disiplin istilahnya. Mau kita lagi sibuk banget, misal ada acara atau apa gitu ya. Atau anak kita sakit, mungkin sakit rewel. Nah, itu kita sempet-sempetin deh. Kan posting juga nggak apa namanya, nggak banyak menyita waktu kan ya. Nah, terserah mau posting yang sekiranya teman-teman nggak terlalu ribet bikin caption itu apa gitu. Bisa diposting gitu. Nggak apa-apa, nggak harus postingannya sempurna dulu gitu loh. Nah, teman-teman bisa itu bisa posting apapun lah, yang penting dia itu kontennya isinya itu bermanfaat ataupun bisa apa namanya menjadi inspirasi orang lain, kemudian positif. Nah, itu. Nah, konsisten nggak pakai Moody itu apa aja, Mbak? Add friend, misal di sini ya, add friend 10 orang, 10 teman per hari. Kemudian konsisten posting. Interaksi baik internal maupun eksternal. Nah, ini yang saya maksud interaksi baik internal maupun eksternal adalah Hana sama-sama Hana. Nah, interaksi baik internal maupun eksternal. Ini maksudnya kalau internal itu orang komen di postingan kita, kemudian kita balas komen ya, kita balas komen di postingan kita tadi. Nah, kalau interaksi eksternal itu kita komen di postingan orang gitu loh. Kita komen di postingan orang. Jadi kita jangan cuman interaksi kalau ada orang yang komen saja, tapi kita juga harus interaksi keluar ya, ke eksternal. Kita harus komen di postingan teman-teman kita gitu. Nah, kemudian konversi ke daftar nama. Ini juga harus konsisten. Nah, ini bisa dibikin tuh daily goal-nya. Aku harus bisa dapetin daftar nama sekian dari Facebook per hari gitu. Itu teman-teman bisa bikin goal-nya. Oke, sudah selesai. Kayaknya banyak pertanyaan ya. Sebentar, saya mungkin bisa bantu dibacakan Mbak Nikita. Saya sambil scroll ya. Mbak Heni hari ini mengkonfirmasi ratusan permintaan pertemanan setelah bertahun-tahun nggak dikonfirmasi. Mbak Heni udah nggak aktif berapa lama itu Facebook? Berapa tahun, Mbak? Sampai bertahun-tahun baru dikonfirmasi. Oke, berarti enggak aktif terus tiap hari aktif, cuman emang sengaja nggak dikonfirm gitu karena tujuan utama Facebook cuman buat nyimpen foto doang. Jadi ikut training ini baru dikonfirmasi. Nah, ini ya, ini bisa teman-teman itu ya. Jadi mungkin kalau Mbak Heni kan awalnya hanya apa ya, menggunakan Facebook cuma buat nyimpen foto biar nggak kepenuhan di HP mungkin ya. Nah, setelah nyemplung di New Skin, di apa namanya di bisnis New Skin, nah itu nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kita harus punya goalnya itu apa gitu main Facebook. Nggak cuma buat nyimpen foto ya. Oke, kemudian
Kalau pertemanan sudah penuh, sebaiknya bikin akun baru atau di-delete invite, Mbak. Mbak Vio, pertemanannya sudah berapa ini? Mana Mbak Vio? Kalau sudah penuh, itu diaktifkan saja itunya, tombol followernya itu loh. Kan ada kan di Facebook biasanya kalau sudah penuh pertemanan, kita biasanya kan itu follow aja kan, kita nggak bisa add friend tapi bisanya follow aja, itu nggak apa-apa, itu diaktifkan, nggak apa-apa walaupun udah penuh. Berarti kalau udah penuh nanti mereka masuknya ke follower kita. Nah, kalau mereka masuk ke follower kita itu nggak apa-apa, mereka tetap bisa lihat postingan kita gitu loh, cuman kita nggak bisa lihat postingan mereka gitu. Oke, dari tadi tak mute, aku nggak tahu. Oke, iya. Ya, ini dari Mbak Eli. Mbak, Gimana? kalau nggak salah, waktu training home spa terapis, Mbak Vera juga bilang profil value juga bisa berupa quote ya? Profil value di bio maksudnya? Di apa, Mbak? Yang di bio ya, Mbak Eli. Iya, di bio, Mbak Eli. Maksudnya di bio. Di bio ya. Di bio quote saja gitu. Iya. Kalau nggak salah sih gitu waktu itu. Ya. Kalau bisa jangan cuma quote saja ya. Maksudnya kita juga harus tunjukin kita itu value kita apa gitu loh ya. Jangan, kalau bisa sih jangan cuma quote saja. Malah kalau misalnya mau cover Facebook itu quote malah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau di bio-nya itu kalau bisa kita juga harus tunjukin value kita apa gitu. Jadi orang-orang tahu gitu, Mbak Eli. Mbak Fem mau nambahin, Mbak Fem. Oh iya, Mbak Vera, monggo. Itu tadi aku sudah bales di chat. Jadi maksudnya Mbak Eli salah tangkap. Jadi quote itu maksudnya boleh jadi foto background, bukan bio. Nah, misalnya kalau foto background, teman-teman bingung mau pasang foto apa gitu kan, foto profil kan udah foto kita. Nah, itu bisa menggunakan foto quote juga boleh gitu. Jadi nggak mesti produk-produk, bisa misalnya quote atau keluarga. Nah, seperti itu, jadi bukan di bio begitu. Makasih ya. Tip Mbak, iya salah nangkep berarti ya. Siap Mbak. Terima kasih. Terus ada lagi? Terus dari Mbak Sabrina, ini Mbak Fem gimana caranya bagi waktu untuk posting di Facebook? Kalau Mbak Femi sendiri punya jadwal nggak? Biasanya mau nyetatus ngonsep dulu atau bebas pas dapat ilhamnya aja? Kalau aku ya Mbak Sabrina, aku sebenarnya nggak pakai jadwal sih Mbak, karena memang aku ngelakuinnya udah kayak apa ya, udah karena habit gitu ya. Jadi aku nggak terlalu bikin jadwal yang saklek gitu, nggak. Cuman kalau aku lagi pas dapet apa ya, dapat sesuatu lah, dapat ide gitu loh, dapat ide apa dapat inspirasi, itu biasanya aku langsung tulis dulu di note Mbak Sabrina. Aku tulis dulu di note. Jadi kalau aku dapat ide gitu ya, misal dapat ide postingan gitu, aku tuh tulis di note dan harus langsung ditulis gitu. Jadi nggak bisa aku tunda-tunda gitu, Mbak. Misal pas apa ya, siang-siang, misal siang-siang di jalan misal, kok dapat insight, dapat ide mau bikin postingan inilah, mau bikin konten ini misal. Nah, itu aku malamnya misal ya, itu aku langsung bikin tulisannya di note. Baru mungkin nanti besoknya aku post gitu Mbak Sabrina. Jadi kalau jadwal itu aku nggak ada itu sih sebenarnya, karena memang udah terbiasa ya, udah terbiasa. Yang penting sehari itu sehari itu nggak jualan gitu, nggak jualan terus gitu. Paling jualan itu sekali aja gitu. Yang lain postingan bebas sih. Kalau aku loh ya, kalau aku yang lain postingan bebas. Yang penting ada itunya lah, sharing, entah itu bisnis, entah itu produk, itu ada sehari sekali gitu. Itu Mbak Sabrina. Oke, terus ada lagi nih juga dari Mbak Sabrina, Mbak, ada perbedaan nggak sih kalau misal konten yang biasa dibuat di story, kemudian aku taruh plug di wall Facebook, kira-kira aneh nggak? Kira-kira sesuai nggak? Gitu. Kalau story kan lebih ke tulisan singkat ya, gitu.
konten di story, di post di timeline. Di timeline. Bentuknya apa dulu nih? Konten story-nya bentuknya apa dulu nih? Mbak Sabrina. Konten story-nya bentuknya apa dulu gitu. Kalau misalnya kalau story ya, kalau menurutku ya, sebenarnya teman-teman aku mau kasih tips juga. Story itu sebenarnya bagus banget loh buat teman-teman menjangkau banyak orang, itu bagus banget karena aku udah ngebuktiin juga. Sebenarnya orang kadang ya, orang itu nggak ngeh sama status kita, nggak lihat status kita. Tapi kalau ketika kita posting di story, itu mereka malah nyimak gitu loh. Ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka nggak pernah komen di status kita, tapi di story itu mereka lihat gitu loh. Jadi viewers kita terus gitu. Itu juga ada loh teman-teman. Jadi story itu tetap dimanfaatkan ya teman-teman, story Facebook atau Instagram sama Facebook kan bisa di itu ya, bisa di-link-kan ya. Nah, itu bisa dimanfaatin teman-teman gitu story. Kalau Mbak Sabrina misal lebih aktifnya di story ya, story mungkin dari story Instagram nyambung ke Facebook itu ya nggak apa-apa Mbak. Kalau misal di situ jangkauannya lebih luas, ya nggak apa-apa, tetap diterusin aja Mbak Sabrina. Nah, kalau yang di timeline, kalau di feed ya, di feed-nya itu kita nggak lihat-lihat dulu postingan di story, yang di story seperti apa. Jadi nggak semua postingan di story itu masuk gitu loh, di post di feed itu nggak semua masuk gitu. Karena kebanyakan story itu biasanya orang-orang itu posting yang sifatnya dia itu real ya, apa sih, saat itu juga gitu loh. Apa ya istilahnya ya, Nick ya? Jadi itu real time. Jadi realnya itu mereka itu lebih suka posting di story, sedangkan di timeline, di feed itu udah diedit gitu loh. Misal gambar ya, misal foto kan. Nah, itu di story sama di timeline itu jangan disamakan gitu loh. Kalau di story teman-teman bisa langsung misalnya post foto ini nih, misal foto ageLog Bus di story langsung dicekrik gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau di Facebook tapi kalau di timeline teman-teman harus edit dulu. Jadi misal di foto, kemudian nanti dibikin format Facebook-nya, misal square ya. Nah itu teman-teman harus tampilin itu dulu. Jadi nggak semua yang di story itu kalau menurutku cocok di posting di timeline atau feed gitu. Tapi kalau tulisan sih bebas ya, tulisan kalau menurutku, tulisan lah Facebook mau di story mau di timeline sama nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Nggak ada sih, udah Mbak Fem. Bentar. Ada yang mau tanya lagi? Oh, tulis di note ya, siap. Ya. Oh, kalau foto atau video. Foto dan video bisa, Mbak. Video bisa diposting di feed atau timeline bisa. Foto juga bisa. Cuman kalau foto formatnya jangan format story ya. Fotonya harus itu dulu disesuaikan dengan format itu di timeline-nya di feed-nya. Benar, Mbak, real time maksudku. Iya. Iya, real time. Oke. Nah, ini teman-teman itu ya. Oh, Mbak Vio ini. Oh, Mbak Vio tanya caranya ngaktifin follower. Nanti ya, Mbak ya, coba aku share di grup ya. Soalnya aku ini nggak itu sih, nggak buka Facebooknya. Gitu. Terus ada lagi kah yang mau tanya? Nanti ada tugas ya teman-teman, nanti aku share di grup. Sebelumnya kita foto dulu aja ya. Dinyalakan semua kameranya.
Yuk nyalakan videonya, yuk. Nggak apa-apa kalau lagi sama anaknya, nggak apa-apa, diajak foto nggak apa-apa. Mbak Agustina mana ya? Mbak Retnalia, Mbak Umu, Mbak Lastri, Mbak Vera, Mbak Adom, Mbak Wirda. Oh, Mbak Wirda nyimak juga. Apa Pak Andika ini ya? Oh, ini itu ya, siapa? Diba ya? Ini Diba ya, kakak Diba. Mbak Umu. Oke. Gelap, Mak. Gelap. Oke, ya. Oh, nggak apa-apa. Oke ya, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Bentar. Sebentar ya. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pasti teman-teman masih ada ganjalan maksudnya, ataupun bingung. Nanti. Kakak suka apa? Nih, teman-teman, kalau tips dari saya, kalau mau nambah pertemanan ya, itu cari yang ada mutualannya dengan kita ya. Misal mutual friend ataupun ada mutual group. Nah, itu teman-teman bisa di-chat gitu. Kalau misal nggak ada mutualnya, itu biasanya mereka agak mikir-mikir mau confirm request pertemanan kita gitu. Jadi kalau tips dari saya, kita cari yang ada mutualnya. Misal teman kita. Nah, ataupun kita berada dalam satu komunitas ya, kita masuk satu grup yang sama, nah itu bisa teman-teman add gitu. Tapi setelah add, teman-teman juga bisa langsung disapa gitu ya. Assalamualaikum, salam kenal dari saya di sini. Salam silaturahim ya gitu. Misal seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang setelah setelah di-add terus kita confirm, kita approve, habis itu kita di inbox itu jualan. Pasti pernah ya ngalaminya. Nah, itu jangan seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu bukan cara kita gitu. Sekarang bukan zamannya seperti itulah ya. Bukan zamannya hard selling. Masih ada waktu nih, guys. Ayo yang mau tanya lagi. Materiku ternyata terlalu sedikit. Sedikit tapi berisi, Mbak Fem. Oh iya ya. Ayo Mbak Sabrina tanya apa lagi, Mbak? Aku mau tanya sebenarnya ini, Mbak. Kalau misalnya nih aku kan kayak ibaratnya sama kayak Mbak Heni ya. Pakai Facebook tuh cuma buat naro foto gitu kan. Nah, untuk mengawali biar mulai kita bisa nyetatus di timeline dengan baik dan benar, itu sebenarnya misinya harus ngapain sih, Mbak? Pertama kali apa yang harus kayak takut gitu loh, kayak mau nulis tuh takut di Facebook tuh nulis hebat gitu rasanya. Jadi takut. Kalau Mbak Sabrina temannya udah berapa ini? Di banyak Facebook ya? Hah? Piro yo? Dari di Facebook. Ya? Iya kayaknya udah sampai ini deh. Kalau tak lihat Mbak Sabrina udah bagus itu, maksudnya interaksinya udah bagus sih di Facebook. Cuman harus lebih konsisten aja tuh Mbak Sabrina. Oh, berarti konsisten. Biar orang itu lebih lebih aware gitu. Lebih take ini ya, pasti attention gitu ya. Ya, gitu.
Jadi lebih orang lebih tahu gitu loh. Mbak Sabrina kan seringnya di IG ya, di IG yang nggak apa-apa, yang IG diterusin aja. Cuman ya nggak ada salahnya kan kalau kita mau cobain Facebook gitu loh. Betul, betul. Bagus juga ya, Mbak ya. Nah, soalnya aku tuh ada juga IG yang khusus produk jualan. Aku pikir kan followernya banyak ya, 2000-an. Aku pikir wah ini ibu-ibu nih dulu bekas customer baby shopku, siapa tahu kan nyangkut Nuskin gitu ya. Ternyata pas aku coba, masih via story sih memang, itu nggak banyak nyangkut, Mbak. Di Facebook? Iya, di Instagram, Oh, sorry. Instagram. Aku pikir tadinya aku tuh mau berpegangan pada itu gitu loh, karena kan followernya udah ada. Terus mantan customerku juga gitu. Ternyata itu tidak bisa diharapkan juga. Ya memang itu sih, maksudnya walaupun di IG itu ya juga tetap harus kita edukasi gitu loh. Maksudnya nggak Iya. harus ada itunya edukasi, harus ada prosesnya. Kita trust juga ya Mbak ya. Kita bikin mereka kepo juga kan. Nah itu. Jadi nggak bisa langsung cepet gitu loh, instan. Iya. Konsistensi. Kalau di Facebook itu mereka lebih suka malah itu ya tulisan yang panjang-panjang ya menurutku ya. Betul Mbak. Orang-orang lebih suka tulis konten yang mungkin isinya tentang cerita-cerita inspirasi ataupun sharing-sharing inspiratif. Nah itu mereka lebih suka. Apalagi kalau misal circle atau pertemanan kita di Facebook itu sama-sama penjual online atau pebisnis. Misal banyak pebisnis tuh di pertemanan kita. Nah, biasanya mereka lebih suka hal-hal yang inspiratif, yang bersifat motivasi. Itu mereka lebih suka seperti itu. Mbak Omu, kalau 3.800 masih harus nambah nggak? Masih, Mbak. Polin 5.000. Aku ini targetku ngejar follower ini. Kalau kan aku udah 4.900 sekian ya temanku. Nah, ini aku pengen nambah follower. Jadi kan yang nggak aku approve ini di teman biasanya masuk ke follower. Nanti aku cek deh itu cara aktifinnya. Kalau Mbak Wirda tuh, Mbak Wirda tuh followernya udah banyak juga itu, udah ribuan banget, berapa ribu itu. Tuh itu juga bagus gitu. Jadi teman-teman di sosial media itu kita nggak bisa instan ya, kita nggak bisa dapetin sesuatu yang langsung cepet gitu. Kita harus sharing-sharing dulu, kita tebar-tebar sesuatu yang positif, kemudian sesuatu yang bermanfaat, baru nanti suatu saat pasti seiring dengan berjalannya waktu tentunya dengan kita lakukan secara konsisten dan kita mulai perbesar kapasitas kita, itu orang-orang bakal mulai melirik kita gitu loh. Bakal melirik kita gitu. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang, Mbak aku kok susah banget dapetin reseller atau pebisnis ya gitu. Nah, itu teman-teman yang penting fokus sama diri kita sendiri ya, kita harus terus belajar, upgrade ilmu, upgrade kapasitas, dan juga konsisten untuk jalaninya gitu. Konsisten untuk melakukan daily goal-nya gitu. Nanti tugasku mungkin seputar daily goal dalam bersosial media ya, khususnya Facebook. Nanti paling tugasku itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cara latihan nulis panjang, aku masih kudu banyak belajar nih, statusku singkat-singkat. Sebenarnya status singkat nggak apa-apa sih Mbak, aku juga kadang singkat-singkat kan. Singkat tapi jelek mungkin bagus banget, bisa banget seperti itu. Singkat tapi bermakna, nah itu juga bagus. Jadi nggak harus tulisan panjang-panjang sih, singkat tapi bermakna itu juga bagus. Atau singkat terus dia mengandung singkat tapi menghibur, itu juga bikin memancing banyak interaksi juga gitu. Kalau yang tulisan panjang-panjang itu biasanya kalau kita sharing sesuatu ya, sharing pengalaman kita, itu kan biasanya kita bikin dalam bentuk cerita kan, kita bikin dalam bentuk cerita. Nah, itu makanya
kesannya tuh terlihat panjang gitu loh captionnya, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau storytelling kan seperti itu biasanya. Mbak Wirda tuh sering kan bikin storytelling. Dari zaman dulu sampai sekarang seringnya Mbak Wirda ya itu storytelling itu. Kemudian Mbak Septi. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya, sering lihat status-statusnya Mbak Septi itu kan sering apa yang inspiratif, motivasi kayak gitu ya. Karena Mbak Septi memang brandingnya sebagai apa bisnis coach ya, sebagai mentor bisnis. Jadi memang kontennya disesuaikan sama value beliau gitu. Nah, caranya gimana Mbak bisa dapetin apa ide tulisan seperti ini? Banyak baca buku. Nah, jangan lupa baca buku apa BBB Mania ya. Aduh, BBB Mania. Aduh, saya nggak pernah ngikut, tapi walaupun saya nggak pernah ngikutin ya, walaupun saya nggak pernah ngikut, tapi sebenarnya saya tetap baca buku loh setiap hari itu, walaupun berapa menit, tapi nggak bisa bareng-bareng. Itu nggak apa-apa lah, pokoknya teman-teman sebisa mungkin sehari baca buku bisa 10 menit. Nah, itu nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya, nanti lanjut. Nanti lanjut ke grup saja untuk aku sharekan tugasnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir ya, sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya appreciate atas keinginan teman-teman untuk belajar pada malam hari ini. Ini adalah hari keempat ya, hari keempat. Kita ada 2 hari lagi untuk kelas reseller ini, besok Rabu dan Kamis ya. Jadi Kamis itu nanti kita closing sama materi preview home spa. Nah, oke, saya akhiri dulu untuk kelas pada malam hari ini. Selamat istirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Iya. Foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Femi, Mbak Niki. Dadah. Sama-sama. Makasih Mbak Fe, makasih banyak. Oke, sama-sama Mbak Sa. Assalamualaikum. Makasih Mbak Nikita. Iya.